Nah, ini lagi ramai teman-teman. Ada warga Kalimantan Barat jauh-jauh datang ke Kang Deddy untuk minta tolong. Minta tolong apa? Ya, ada kasus lah, di mana keluarganya dibunuh dan kemudian diduga yang membunuh itu oknum polisi. Kenapa nggak datang ke Gubernur Kalimantan Barat? Dia menganggap bahwa Kang Deddy yang dapat menyelesaikan ini. Wow, ini luar biasa ya. Ini KDM effect. Kita simak teman-teman. Jika etika itu mereka ini kan melaporkan ke pimpinan mereka, ke Gubernur Kalimantan Barat, tetapi tidak, mereka lebih baik melaporkan ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena mereka beranggapan Kang Deddy Mulyadi lah yang bisa menyelesaikan dan membantu solusi daripada penyelesaian daripada perkara pembunuhan yang dilakukan diduga oleh oknum Polri tersebut. Pembunuhan tersebut kalau menurut hemat kami adalah pembunuhan berencana. Baik, itu dari saya, lanjut Pak. Oke. Jadi secara substansinya perlu saya sampaikan supaya publik juga bisa melihat secara utuh bahwa ini diawali dari adanya penyerobotan lahan. Lahan tersebut adalah lahan milik klien kami, kemudian diserobot kemudian dibangun oleh seorang pengusaha yang cukup terkenal berinisial A di Kalimantan Timur sana, Kalimantan Barat sana. Kemudian karena merasa bahwa ini adalah lahan dari milik klien kami, maka klien kami ingin bertemu siapa sih yang berani mencoba untuk menyerobot lahan tersebut. Selanjutnya karena klien kami mencari orang tersebut dan meminta untuk bertemu kepada si penyerobot ini, tidak pernah juga ditemuin. Akhirnya klien kami menemuin satu momen. Momennya tersebut ada eskavator mini milik yang diduga menyerobot lahan milik klien kami. Setelah eskavator tersebut diambillah oleh klien kami, diparkir di depan rumah beliau, almarhum ini ya kan, diparkir. Selanjutnya lagi tujuannya adalah untuk supaya si pemilik eskavator datang untuk bertemu, untuk diselesaikan secara baik-baik, apakah akan dibayar lahannya atau diselesaikan bagaimana. Tapi ironisnya ternyata yang datang adalah 8 orang warga sipil yang berbadan-badan besar, kemudian lagi dengan 2 orang oknum polisi. Seharusnya yang kami lihat, polisi ini datang bukan dalam rangka, tanda kutip ya, bukan dalam rangka tindakan serangkaian penyelidikan atau penyidikan, tapi dia datang secara frontal dengan terjadi cekcok dengan klien kami, karena kami duga bahwa polisi ini membackingi pihak pengusaha ini. Dia datang kemudian dia ambil laras panjang, kemudian dia menembaki klien kami. Setelah klien kami sudah 2 peluru, butir peluru bersarang ke badannya, klien kami lagi diangkat, kemudian dijedotkan ke tanah untuk memastikan bahwa klien kami mati. Ironisnya adalah ketika keluarganya melakukan proses hukum, sampai saat ini proses hukumnya tidak berjalan dengan maksimal. Lebih parahnya lagi, ketika polisi membuat laporan ini dibuat adalah laporan model A. Laporan model A ya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pasalnya ini overmap. Polisi boleh, ya kan? Ini dalam rangka membela diri. Padahal kedatangan polisi saja di situ tidak dengan menggunakan surat. Tapi ini datang sekonyong-konyong untuk membackingi si para pengusaha ini. Bagaimana bisa seperti penegakan hukum seperti ini? Kemudian bagaimana bisa oknum-oknum demikian diberikan kebebasan? Makanya kami akan berupaya untuk mengusut tuntas perkara ini sampai seterang-terangnya, dan yang harus bertanggung jawab ya harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Kira-kira demikian dari saya. Dari Pak Bambang, harapan. Jadi kita simpel saja. Kematian klien kami yang jelas ada unsur berencana. Karena ketika ini berbicara formal, tidak masuk formal. Kenapa? Klien kami itu kecil, bukan besar. Badannya juga kita lihat kecil. Bagaimana 1 orang lawan 8 orang? Kalau Ini artinya apa yang selama ini dilakukan oleh Kiai Imad, biasanya soal nasab. Maaf. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu
menyita perhatian publik. Dan ternyata bukan hanya saja di Jawa Barat, bukan hanya warga Jawa Barat ya yang kemudian memberikan perhatian, atensi kepada Kang Deddy Mulyadi atas apa yang dilakukan untuk Jawa Barat. Dan ternyata di luar Jawa Barat itu menyaksikan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu kemudian didokumentasikan di media sosial. Ya bagus, itu luar biasa. Branding media sosial itu untuk hari ini sangat penting. Kalau penjual agama saja melakukan itu, ya branding media sosial, kenapa enggak kan gitu. Juga masyarakat itu menilai, melihat, menyaksikan mana yang benar-benar membantu dengan tulus masyarakat kecil, masyarakat bawah. Kita dipertontonkan dengan aksi KDM ketika itu menangani turun langsung kasus Pina Cirebon yang berjilid-jilid penuh dengan drama itu. Nah, sehingga masyarakat itu berpikir bahwa ya sosok Kang Deddy itu adalah sosok pemimpin ya, sekaligus orang yang memang bisa membawa solusi atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat kecil. Itu yang paling penting. Tetap berpegang teguh kepada slogan Jawa Barat, lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa.